Dahulu kala ada seekor kambing tua. Dia punya 7 anak. Dia mencintai mereka seperti hanya seorang ibu yang bisa mencintai anak-anaknya. Dia akan pergi ke hutan, membawa tumbuhan dan ranting untuk makan siang. Dia memanggil semua anaknya dan memperingatkan mereka untuk takut pada serigala jahat. Dia sering berpura-pura, tetapi Anda bisa langsung mengenalinya dari suara kasar dan cakar hitamnya. Anak-anak memahami segalanya dan meyakinkan ibu mereka bahwa mereka akan sangat berhati-hati. Kambing tua itu berangkat dengan tenang. Sedikit waktu telah berlalu. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu dan berteriak dengan suara kasar agar anak-anak segera membukanya. Tetapi anak-anak dari suara kasar itu menyadari bahwa itu adalah serigala. Mereka menjawab bahwa itu bukan suara ibu, suaranya lembut dan kurus, dan suara ini sangat kasar, artinya itu adalah serigala. Kemudian serigala pergi ke pedagang dan membeli kapur besar. Dia memakannya, dan suaranya menjadi tipis. Dia kembali, mengetuk pintu dan dengan suara pelan meminta anak-anak untuk membukanya. Serigala meletakkan cakarnya di jendela dan menunggu. Dan anak-anak melihatnya, dan menjawab bahwa kaki ibu itu bukan hitam, tapi putih, yang artinya itu adalah serigala. Kemudian serigala itu lari ke toko roti dan meminta untuk memberinya sedikit adonan. Serigala mengurapi cakarnya dengan adonan. Penjahat itu datang ke pintu untuk ketiga kalinya, meletakkan kaki putihnya di jendela dan mengetuk. Mereka melihat anak-anak bahwa kakinya putih, dan mengira itu adalah ibu mereka. Mereka membuka pintu, tapi ada serigala di depan mereka. Mereka ketakutan dan mulai berpencar ke segala arah. Seorang anak melompat ke bawah meja, yang lain di tempat tidur, yang ketiga di atas kompor, yang keempat ke dapur, yang kelima ke lemari, yang keenam di bawah wastafel, dan yang ketujuh bersembunyi di jam kakek. Tapi serigala menemukan semuanya, membuka rahangnya dan menelan satu persatu. Hanya satu hal yang tidak dia temukan, yang termuda, yang bersembunyi di dalam jam. Setelah makan sampai kenyang, serigala pergi. Dia berbaring di padang rumput hijau di bawah pohon dan tertidur. Segera seekor kambing tua pulang dari hutan. Oh, apa yang dia lihat di sana? Titik-titik. Pintunya terbuka lebar. Meja, kursi, bangku terbalik, wastafel rusak, bantal dan selimut terlempar dari tempat tidur. Dia mulai mencari anak-anaknya, tetapi tidak dapat menemukan mereka dimanapun. Saya memanggil mereka dengan nama, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia pergi ke jam, dan sebagai tanggapan ada suara kecil dari anak bungsu. Dia membawanya keluar dari sana, dan dia berkata bahwa seekor serigala datang dan memakan semua orang. Betapa kambing itu menangisi anak-anaknya yang malang. Akhirnya dia meninggalkan rumah, dan kambing termuda mengejarnya. Dia datang ke padang rumput, melihat seekor serigala sedang berbaring di dekat pohon dan mendengkur sehingga dahannya bergetar. Dia menatapnya dari semua sisi dan melihat bahwa di perutnya yang membengkak ada sesuatu yang bergerak dan menggelepar. Dia menduga bahwa ini adalah anak-anaknya, dan sangat bahagia karena mereka masih hidup. Dia menyuruh anak itu lari pulang secepat mungkin dan membawa gunting, jarum dan benang. Kemudian kambing itu memotong perut serigala dengan gunting, dan dari situ seorang anak menjulurkan kepalanya. Dan kemudian yang lainnya melompat keluar, semuanya berenam, dan tidak ada hal buruk yang terjadi pada mereka. Betapa menyenangkannya itu. Mereka mulai memeluk ibu mereka, melompat dan menari. Kemudian kambing tua itu berkata bahwa akan menyenangkan memberi pelajaran pada serigala saat dia masih tidur. Mereka menarik batu dan memasukkannya ke dalam perut serigala. Seekor kambing tua menjahit perutnya, tetapi dia tidak memperhatikan apapun, bahkan tidak pernah bergerak. Serigala itu tertidur, berdiri dan merasakan kehausan di perutnya sehingga dia memutuskan untuk minum air dari sumur. Dia nyaris tidak mendekati sumur, membungkuk ke air, dan batu-batu berat menariknya ke dasar sumur. 7 anak melihat ini, dan mulai menari kegirangan bersama ibu mereka. Begitulah cara mereka memberi pelajaran pada serigala jahat. Dikejutkan oleh nasib untuk menjalani kehidupan yang sibuk, Lemuel Gulliver kembali berangkat dalam pelayaran di kapal Adventure 2 bulan setelah kembali ke rumah. Tapi begitu kapal melewati Selat Madagaskar, badai menyusulnya. Hembusan angin kencang membawa kapal ke daratan yang tidak diketahui.
Ketika para pelaut melihat daratan, mereka memutuskan untuk memeriksanya dan mengumpulkan air tawar. Gulliver pergi ke pantai bersama para pelaut, dan awaknya tersebar di seluruh pulau. Tidak menemukan air, Gulliver memutuskan untuk kembali ke pantai. Tetapi begitu dia mendekati lautan, dia melihat bahwa para pelaut telah meninggalkannya. Mereka berlayar dengan layar penuh dari raksasa besar yang mengejar mereka. Karena ketakutan, Gulliver bergegas masuk ke pedalaman pulau. Dia berlari ke ladang gandum dengan telinga besar dan menyadari bahwa dia berada di tanah raksasa. Gulliver duduk untuk beristirahat. Tetapi sebelum dia sempat mengatur napas, dia melihat kaki besar yang akan menginjaknya. Gulliver mulai berteriak sekeras yang dia bisa. Dan raksasa itu memperhatikannya. Dia mengangkat Gulliver dengan tangannya, memeriksanya dengan saksama, dan membawa pria kecil itu ke pemilik petani. Petani itu mencoba berbicara dengan Gulliver, tetapi suaranya sangat keras sehingga membuat pria kecil itu tuli. Kemudian pemiliknya membawa pulang Gulliver. Di rumah, keluarga petani sedang mempersiapkan makan malam. Pria kecil itu duduk di atas meja di mana potongan besar daging sapi dan roti tergeletak. Tetapi sebelum Gulliver sempat memecah rotinya, putra petani itu mengambilnya secara terbalik dan mulai mengocoknya. Dia mengira Gulliver adalah mainan dan mencoba memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian sang ayah dengan keras mengancam putranya dan memintanya untuk memperlakukan lelaki kecil itu dengan lebih hati-hati. Belakangan, putri petani berusia 9 tahun itu membuatkan tempat tidur untuk Gulliver, menjahit pakaian untuknya, dan bahkan mengajarinya bahasa raksasa. Gadis itu memberi Gulliver nama Grildrik yang berarti kurcaci. Dia memanggilnya pengasuh. Gulliver membangkitkan minat yang besar di antara raksasa lainnya, jadi petani itu mulai mengajaknya ke pameran untuk mendapatkan uang. Tetapi pertunjukan yang sering dilakukan merusak kesehatan Gulliver. Kemudian petani itu dengan senang hati menjual pria kecil itu kepada ratu. Jadi Gulliver pindah ke istana dan menjadi kesayangan keluarga kerajaan. Namun, kurcaci istana yang tidak lagi dianggap sebagai orang terkecil di kerajaan, tidak menyukai Gulliver dan menghancurkan hidupnya dengan segala cara. Suatu ketika Gulliver sedang berjalan-jalan di taman, kurcaci mulai pengecut pohon apel. Dan Gulliver harus melarikan diri dari apel raksasa yang berjatuhan. Dan pada kesempatan lain, seorang kurcaci yang gesit mendorong Gulliver ke dalam kendi besar berisi krim. Dan hanya juru masak yang masuk tepat waktu, menyelamatkan pria kecil itu dari kematian yang tak terhindarkan. Tapi bukan hanya karena si kurcaci yang membuat Gulliver mendapat masalah. Jadi suatu pagi saat sarapan, dia ditangkap oleh monyet koki. Seperti anak kecil, dia mulai mengayunkan Gulliver, lalu menyeretnya ke atap. Raksasa bergegas menyelamatkan pria kecil itu. Dan begitu mereka naik ke atap, monyet itu melempar Gulliver. Untungnya, dia berhasil mengatasi herpes zoster dan diselamatkan dengan selamat. Secara umum, kehidupan Gulliver di kerajaan bahagia. Dia sering menemani ratu dalam perjalanannya. Mereka bahkan membuatkan kotak perjalanan khusus untuknya. Dan suatu kali, dalam perjalanan lain seperti itu, pelayan membawa kotak berisi Gulliver ke laut agar lelaki kecil itu bisa menikmati udara segar. Tapi kemudian bayangan mulai muncul di atas kepala Gulliver. Seekor elang laut yang terbang melewati mangsa yang terlihat di dalam kotak. Dia meraih cincin ditutup peti dengan paruhnya dan membawa Gulliver ke laut. Pada suatu saat, burung itu melepaskan kotak itu, dan penangkarnya menemukan dirinya di laut lepas. Gulliver nyaris tidak bisa membuka tutup atas, dia mulai berteriak dan melambaikan sapu tangannya. Akhirnya dia terlihat dari kapal dan dibantu untuk keluar. Jadi setelah semua petualangan itu, Gulliver kembali ke Inggris lagi. Untuk waktu yang lama dia tidak bisa terbiasa dengan benda dan orang dengan ukuran normal. Dan istri Gulliver, karena takut dia menjadi gila, melarang keras suaminya untuk memikirkan perjalanan.